Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak banget pesertanya ini? Berapa orang tuh di presensi? Berapa orang tuh di presensi? 75. Banyak amat. Oke. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kemarin via Zoom. Ini pertemuan kedua kelas penalaran hukum. Oke. Ini jam-jam kritis sebenarnya. Saya belum makan siang. Kalian sudah ngantuk kan gitu. Baik. Saya perlu ingatkan, khusus kelas mata kuliah ini, penalaran hukum, ada syarat tambahan di luar mana bukanya? Iya, baik. Oke, khusus mata kuliah ini, ya, saya ngajar kayaknya di kelas ini soalnya 2 kelas ya. Ya saya bedakan, seluruh mata kuliah saya itu biasanya saya akan buat santai saja, tapi khusus mata kuliah ini saja saya dapat beban untuk memaksa kalian lebih keras, sehingga kalau biasanya saya bolehin kalian tidur, mainan, mabar dan sebagainya di kelas saya, khusus kelas mata kuliah ini, mata kuliah penalaran hukum, di kelas saya yang lain boleh, di khusus di mata kuliah penalaran hukum ini kalian wajib fokus. Kalau tidak fokus, saya keluarkan. Agak kejam memang. Khusus mata kuliah ini aja saya kejam, yang lain baik kok saya. Jadi tolong fokusnya di sini. Kita hanya punya waktu sedikit, sekitar 40 sampai 50 menit. Ini kan sudah jam berapa mau naik lift tadi. Khusus mata kuliah ini kita perlu fokus dan tolong nih, bukan tolong sih, wajib, hukumnya wajib dibawa otaknya dan hatinya, karena bisa jadi ada orangnya di sini tapi otaknya di kemana-mana ke tempat lain. Tapi khusus mata kuliah ini kita akan bekerja lebih keras. Di mata kuliah ini saudara diminta bekerja lebih keras. Maka, walaupun kelasnya gede banget ya, saya agak susah ya. Jadi kalau mau bagi kelompok dan sebagainya nih, kayaknya agak kurang memungkinkan. Jadi saya sambil jalan-jalan saja. Kita akan bicara tentang satu hal yang namanya penalaran hukum. Maka syaratnya saudara punya akal. Maka tolong yang belum berakal, tidak usah ikut kelas ini. Ya. Saudara nggak perlu nyatat, nggak perlu apa, silahkan. Yang penting saudara pakai akalnya. Akal belum tentu benar, tapi yang penting dipakai. Di kelas saya, jawablah. Kalau ditanya, jawab. Kalau suruh mikir, mikir. Suruh nyari, nyari. Walaupun belum tentu benar. Oke? Tapi ini kelas hanya ingin mengajak kita mulai berpikir. Maka kalau saudara ngantuk, saudara tidak menggunakan akalnya, maka saya jadi kesusahan di kelas ini. Oke, kata kunci dari kata ini, saya spoiler kayaknya di pertemuan kemarin, antara yang ada dalam open learning, walaupun saya belum bagi ya kayaknya. Saya belum, si pennya mana? Saya belum bagi kan ya? Belum. Nanti dalam open learning itu, karena yang bikin bukan saya, materinya sedikit berbeda. Apakah itu nggak dipakai? Saya kasih kata kunci, materi yang di open learning itu adalah materi utamanya. Materi saya ini adalah praktek kita bernalarnya. Jadi saudara kalau tidak baca open learningnya, tidak dengerin video yang ada di open learningnya, videonya diklik lalu ditinggal, atau videonya diklik lalu diseret gitu selesai, saudara akan tidak dapat utuh di kelas ini. Oke? Kalau bahasa gampangnya saya, yang ada di situ itu adalah makanan pokoknya, nasinya. Saya ini hanya topping-toppingnya.
Kalau saudara hanya pakai open learning, saudara hanya dapat nasi doang. Nah, kalau saudara mau gizi yang lain, saudara dengarkan saya dan berpikir di kelas ini. Tapi, kalau saudara ambil salah satunya saja, saudara ambil toppingnya saja, saudara nggak kenyang. Tapi saudara makan nasinya aja mungkin kenyang, tapi tidak dapat makanan yang nikmat. Oke, dalam materi pertama kita akan bicara bahwa penawaran hukum itu berpikir ya, tapi dia problematis, tersistematis. Tersistem bicara tentang problem. Orang hukum adalah orang yang bicara tentang masalah. Orang hukum adalah orang yang bicara tentang masalah. Walaupun masalah ini disebut masalah itu bukan berarti sesuatu hal yang buruk. Ya. Saudara mau kawin semua? Sudah pernah? Belum. Masa? Kawin sudah? Nikah? Belum. Kawin? Belum. Orang mau nikah itu kan bukan masalah. Nah, dia memproses bagaimana dia akan menikah, itu salah satu dalam aspek hukumnya itu disebut sebagai satu sifatnya masalah, sebagai satu urusan, satu isu dalam berurusan dalam hidup hukum. Oleh karena itu dari masalah itu saudara akan mikir gimana cara supaya bisa menikah dalam aspek hukumnya ya. Kalau belum punya pasangan sudah mikirin nikah ya, ya. Maksudnya saudara sudah ada calon, sudah berdua nih gimana kita akan menikah. Nah itu adalah satu masalah dalam hukum, bagaimana menyelesaikannya. Dalam artian saudara akan cari cara bagaimana prosedur untuk bisa sampai pernikahan itu legal. Kira-kira begitu. Lebih-lebih lagi kalau yang lebih banyak dibahas di masalah hukum adalah kalau kita punya masalah yang sifatnya konflik. Nah, ketika konflik itu juga saudara harus berpikir sebagai problem, tapi dia juga harus tersistematis. Dua hal ini saya tafsirkan. Kita memahami masalahnya, fakta masalahnya, dan memahami hukumnya itu ternyata tidak mudah. Ya. Mari kita mulakan berpikir. Warga dipanai boykot pemilu. Bahkan saya akan putar satu video. Ya. Apa yang perlu dicari? Apa yang perlu dicari? Yang dicari pertama adalah ini masalahnya apa? Dan itu aspek hukum apa? Oke. Karena itu kata kunci pertama. Kalau ingin tahu kalau ingin menyelesaikan masalah, to solve the problem, to think about the problem, you have to, kalian betul-betul harus tahu the real problem. Masalahnya apa? Kalau yang pernah pesantren itu biasanya ada mahfuzat sering bilang, kalau saudara bisa tahu soalnya apa, maksudnya memahami soal, saudara sudah menyelesaikan, sudah setengah benar. Kira-kira begitu. Tapi kalau saudara soalnya aja nggak paham, disuruh ngapain, masalahnya apa aja nggak tahu saudara, maka itu pasti sudah salah. Jadi untuk bisa memahami masalah itu ternyata tidak mudah. Kita mesti banyak belajar. Oke, kita mulai dengan satu dulu. Ya, nanti saya akan keliling dari. Anda harus temukan masalahnya apa. Dan ini aspek hukum apa. Kira-kira ya, dua itu ya. Masalahnya apa? Saudara coba gambarkan masalahnya apa. Ya. Bisa jadi, nah kata kunci lagi tambahan. Bisa jadi masalahnya nggak cuma satu. Bisa jadi dalam satu fakta, masalahnya nggak cuma satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa 6, bisa 7. Sehingga masing-masing masalah itu punya cara menyelesaikan yang masing-masing juga. Kesalahan berpikir pertama orang hukum adalah ketika dia hanya menganggap satu fakta, masalahnya satu. Sehingga problem solvingnya hanya ada satu. Itu
bisa jadi kesalahan pertama kalau ternyata masalahnya lebih dari satu. Oke? Ready? Warga dipanai boykot pemilu. Bakar kotak dan surat suara. Beredar sebuah video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai memboikot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Dalam video disebutkan bahwa warga distrik Langkai dan Kebun kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Dilansir dari Kompas.com, warga distrik Kebun dan Langkai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Fakir menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih ada kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan, pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jajaran di Polres daerah Karawang untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Lalu sebelumnya, warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Daya Biro. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Ini dari distrik yang lain. Jadi tahu PPS mereka bukan logistik, kotak suara. Kalau kotak suara itu menerima satu tidak semua unsur sehingga masyarakat bersama Andis, PPD, Andis, PPS, PPL Kampung, PPS, mereka siapun kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Dalam melawan privilege sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mau diulang? Ulang. Warga dipanai boykot pemilu. Bakar kotak dan surat suara. Ini dari Beredar sebuah video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai memboikot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Langkai dan Kebun kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Dilansir dari Kompas.com, warga distrik Kebun dan Langkai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Kapolda Papua Irjen Matius Fakir menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih adanya kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jajaran di Polres daerah Karawang untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Adapun sebelumnya, warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Daya Biro. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Ini dari distrik Langkai. Tahu PPS mereka buka logistik, kotak suara. Dalam kotak suara itu menerima satu tidak ada semua unsur sehingga masyarakat bersama Andis, PPD, Andis, PPS, PPL Kampung, TPPS, mereka siapun kotak logistik. Sekian dan terima kasih. Jangan privilege. Oke, ada yang mau jawab? Suruh cari dua hal ya. Masalahnya apa? Ya, itu aspek hukum apa? Ada? 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 Nggak ada?
Aduh Pak takut. Ya. Oke, di kelas ini salah nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita cari-cari kesalahan ya. Ada? Oke. Mana? Siapa? Putra. Coba. Ceritakan apa? Dari yang kita lihat barusan bahwa warga Kabupaten Panai merasakan adanya kekecewaan bahwa lembar C1 Plano itu tidak ada. Yang mana kalau saya lihat di internet, lembar C1 Plano itu merupakan perhitungan yang rinci gitu nah. Perhitungan yang sudah terinci yang berisi rincian dari suara-suara yang sudah dipungut dari warga di sana. Jadi kalau misalnya itu tidak ada atau mungkin hilang lah, ya itu bisa jadi ada kemungkinan bakal disabotase hasil suaranya. Untuk aspek hukumnya, apa ya? Pidana kali ya, Pak? Silakan. Bebas. Pidana. Yeswan, hanya satu. Sejauh ini masih itu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Mbak. Ya, milih ditunjuk sepertinya ya. Mana? Ada yang mau jawab? Oke. Ya, jadi hasil analisis saya menurut saya itu merusak fasilitas negara kan, kayak kotak suratnya sama pembakaran kantor distrik. Itu kan termasuk fasilitas negara. Jadi termasuk hukum administrasi negara, aspek hukumnya. Karena saya pernah belajar di HAN itu juga begitu, Pak. Termasuk fasilitas negara, jadi harus ganti rugi. Dah. Ya. Oke. Ada lagi? Anything else? Ada? Gak ada. Aduh Pak, sebenarnya ada Pak, tapi nggak berani ya. Itu kan ya jawabannya. Makanya saya di kelas ini tolong, please speak up. Oke, kita cari yang di sini yang susah di ujung. Mbak. Oke, apa Mbak? Apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Menurut saya belum. Itu nggak nyari, itu cuma buat masuk di videonya. Menurut saya itu juga Speak up. menurut saya itu juga merusak fasilitas negara kan ya, karena menurut mereka yang C1 Plano itu kan sangat penting. Kayak mereka memikirkan dampak dari itunya, jadi sekalian aja dibakar. Kalau anunya dari pidana juga sih.
presensinya mana? Presensinya mana? Presensi. Dalam pidana, saudara belajar pasal yang dikenakan itu bisa lebih dari satu. Oke. Kalau ketemu satu, kasih cari lagi. Udah 5 menit? Kok lagi lanjut? Belum, kayaknya masih serius. Oke, saya tambah waktunya sedikit.
Oke, stop dulu seadanya. Ya, pastikan saudara punya jawaban sejelek apapun jawaban itu. Oke, pertama atas nama Zidni Ilman Nafiah. Mana? Nah, silakan ke depan dulu, Mbak. Wildan Anggoro. Mana? Ya, silakan ke depan. Satu lagi. Jangan saya, Pak, jangan saya. Renatan Maulana Resi. Mana? Mana orangnya? Oke, tiga. Oke, silakan ceritakan jawaban apa yang bisa saudara dapat dalam waktu singkat. Apapun itu sampaikan aja, kan gitu ya, sedapatnya gitu. Untuk masalah yang kantor distrik dibakar karena lokasi dipindah ke distrik lainnya itu, saya dapat pasal 187 KUHP atau pasal 327 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 187 itu mengatur tindak pidana pembakaran, ledakan atau banjir yang dilakukan dengan sengaja. Sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang. Oke, pasal satunya. Tadi kan dua pasalnya. Ya, bisa dicari berarti kan yang belum dapat cari. Oke, ada dua tapi yang muncul pasalnya disampaikan hanya satu. Oke, silakan. Kalau untuk saya, merusak kotak suara itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang. Jadi kalau baca undang-undang ya kan, saya tentang tentang apa? mengatur landasan hukum utama pelaksanaan pemilu. Undang-undang itu kalau nyebut undang-undang tidak boleh stop undang-undang nomor sekian tahun sekian saja. Kalau belum jelas dia harus sampaikan undang-undang, nama undang-undang itu resminya adalah undang-undang nomor sekian sekian tentang, ada kata tentang berikut itu namanya tuh, jangan dipotong. Namanya apa? Nah, undang-undang apa itu? Tidak dikali, ya kan gitu. Makanya sedikit-sedikit kita perbaiki. Jadi besok kalau ngomong undang-undang harus jelas tentang apa. Ya, apa terusin. Lanjut ke Tentang apa? Masalah apa yang? Kalau merusak kotak suara itu di pasal 531. Itu isinya melarang perusakan kotak suara, surat suara atau perlengkapan pemilu lainnya.
Sanksinya itu penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 60 juta. Untuk selanjutnya itu memindahkan lokasi pemilihan. Dari pasal yang saya cari itu ada di pasal 350, mengatur tentang pembentukan dan lokasi TPS yang harus memperhatikan kemudahan akses pemilihan. Selanjutnya pasal 510, jika pemindahan lokasi menyebabkan pemilihan kehilangan hak suaranya. Sanksinya penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Oke, sekarang berikutnya. Sama sih Pak jawabannya. Jawabannya sama. Sama. Oke. Sekarang saya tanya, cara nyarinya gimana? Cara apa? Ya, cara nyari bisa sampai tadi jawaban itu. Ini di Ya Bapak, diceritakan. Kita ingin lihat prosesnya. Googling, misalnya. Ya, googling. Kata kuncinya apa gitu. Ceritakan. kata kuncinya perusak kotak pemilu pasar. Nah, terus dapatnya dari apa sebenarnya? AI. Web, artikel, AI. sebutkan dari mana? Sama nih berarti rujukannya kan tadi. Sama. Ya, Dari dari apa? Artikel? Black box. Hah? Black box. Nama webnya apa? Black box. Black Box. Oke. Tahu nggak Pak? AI Pak. Oh, oke. Oke, AI. Nggak masalah kan itu. Nggak apa-apa kan, Pak? Boleh, boleh pakai AI boleh. Jadi ini jangan diketawain. Kita ini proses yang kita bicara proses. Oke, ya. Undang-undang itu apa Mas? Coba diulang lagi. Undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tentang pemilihan umum. Oke. Mbaknya tadi undang-undang nomor 187 KUHP. KUHP. Terus undang-undang berapa lagi? Terus Sama yang 327 ya, itu undang-undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 1 Undang nomor 1 tahun 2023. ada yang tahu? Coba cek, bantu. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang apa? Tentangnya, kata-katanya, tentangnya resminya apa? Masnya tadi nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nomor 1 2023 tentang apa? Temu? Undang-undang nomor 1 tahun 2023 temu? Ada? Tentang? Ayo. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang apa? Apa Mbak? Ketemu nggak? Nemu nggak undang-undang no? Tentang KUHP. KUHP, oke. Oke. Nah, saya sekali lagi ya, kita caranya boleh. Mau AI boleh. Mau tadi Mbak gimana Mbak ceritanya? Googling boleh. Kan sama-sama nyari informasi. Cuma ada masalahnya. Apakah informasi yang saudara dapat itu valid atau tidak? Contoh, Undang-Undang Nomor 1 2023 itu KUHP baru. Baru akan berlaku tahun berapa? 2026. Undang-undangnya ada. Tapi apakah bisa diterapkan? Tidak. Nah, gitu ya. Itu contoh nih. Undang-Undang Pemilu tadi nomor 7 tahun. Coba googling ya. Kata kuncinya Undang-Undang Pemilu. Nah, silahkan mau googling, mau tanya AI, tanya apa. Undang-Undang Pemilu nomor berapa? Apakah ada undang-undang selain Undang-Undang nomor 7? 7 berapa? 7 ya? 2017. Ada nggak? Dah terbaru tuh. The latest one. Undang-undang pemilunya. Saya pun tidak tahu. Oke, kita googling sama-sama. Ya Pak, ini proses ya. Bentar, waktunya mepet. Saya ingin tunjukkan saja. Undang-undang pemilu.
Ada nggak? Terbaru berapa? Undang-undang nomor berapa? 2022. Saya mau tanya, pasal yang saudara ceritakan tadi itu masih berlaku atau tidak? AI nggak bisa jawab. Nah ya, bingung kan? AI bisa ceritakan ada di pasalnya. Masalahnya orang hukum adalah undang-undang itu bisa berganti begitu cepat. Saya malah jawab dia. Oke. Ya, saya belum tahu jawabannya. Cuma kita pertanyakan, apakah undang-undang yang nomor 7 tahun 2017, ketika saudara ketemu pasal, ketemu undang-undang, pastikan undang-undang itu sedang berlaku. Karena saudara cari undang-undang pemilu bisa terdapat undang-undang tahun 2000, bisa tahun 2008. Masalahnya undang-undang Indonesia terus berubah, berganti. Seperti mbaknya tadi ya, ada KUHP lama, ada KUHP baru. Nah yang saat ini berlaku yang mana? Oke, karena waktu kita terbatas, itu PR. Terutama dua ini ya, besok harus ada jawabannya. Apakah undang-undang yang pasal itu dalam undang-undang itu masih berlaku atau tidak? Caranya gimana nyarinya? Saudara cari dulu, nanti saya ceritakan ke depan. Ya. Nah, kita akan mengurai masalah-masalah dalam. Ternyata, ya, saya banyak temukan AI itu salah jawab. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang valid, mana yang berlaku. Jawaban itu betul bisa jadi. Jawaban AI itu bisa jadi betul tahun 2018. Tapi tahun 2025 jawabannya bisa berbeda. Gitu ya. Boleh cari, boleh. Cuma saat ini kita cari yang kepastian kebenarannya. Jadi cari di AI, cari Google, bebas. Kelas saya di sini. Kita bukan sedang ngetes soal jawabannya apa, enggak. Kita cari cara berpikirnya. Ketika dapat jawaban, dapat informasi, kita juga nanti dituntut untuk verifikasi apakah jawaban itu betul. Oke? Terima kasih. Saya akhiri kelas saja. Sebelum itu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pennya mana? Sini. Ini tolong diisi ya, nanti setiap pertemuan. Hari tanggalnya, jam perkuliahannya, jumlah mahasiswa yang hadir dan tidak hadir. Kamu tanda tangan di sini. Oke, gitu ya. Kali ini 2. Kita kan 50 menit pertemuan. Ini 50 menit untuk PL. Jadi jawabannya 2. Soalnya kemarin 4 SKS juga 2 dicetak. Nggak apa-apa. Kalau yang 4 SKS itu harusnya 4 centangnya ya. sampai centang. Nanti saya centangnya lah ya. Ya.